Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Anwar dari kelas Teknika 4E. Saya akan menjelaskan tentang simulasi pengembalian keputusan saat level oil di something tiba-tiba turun. Sangat penting untuk menjaga keandalan sistem dan mencegah kerusakan mesin. Berikut ini adalah skenario langkah demi langkah yang menggambarkan proses pengembalian keputusan dalam situasi tersebut, seperti yang biasa terjadi di industri, misalnya pada sistem pelumas, turbin, atau mesin besar. Situasi awal: operator melihat indikator level oil pada something menunjukkan penurunan drastis secara tiba-tiba. Langkah-langkah pengembalian keputusan. Yang pertama, konfirmasi alarm. Indikasi tindakan operator verifikasi alarm level rendah. Tujuan: pastikan bukan kesalahan sensor atau pembacaan palsu. Yang kedua, aktifkan prosedur darurat. Jika level turun di bawah batas aman operasional, tindakan stop mesin turbin jika otomatis tidak bekerja. Yang ketiga, identifikasi penyebab penurunan level. Beberapa penyebab umum. Yang pertama, kebocoran eksternal, kebocoran internal, pompa oil gagal, atau kesalahan pengisian atau pengurangan sebelumnya. Lakukan inspeksi visual pada pipa pompa, sel, dan area bawah tangki. Periksa adanya genangan oil di area sekitar. Gunakan kamera thermal jika tersedia untuk mendeteksi kebocoran halus. Yang keempat, tentukan tindakan korektif berdasarkan hasil inspeksi. Jika ada kebocoran, stop sistem sepenuhnya, perbaiki kebocoran, bersihkan tumpahan. Jika pompa oil rusak, ganti pompa cadangan, periksa jalur pelumas jika oil benar-benar habis. Isi ulang oil dengan spesifikasi yang sesuai. Pastikan tidak ada kontaminasi. Yang kelima, restart sistem secara aman. Lakukan flushing jika ada indikasi kontaminasi. Pastikan level oil sudah stabil dan cukup. Jalankan sistem secara bertahap sambil memantau tekanan dan aliran oil. Langkah yang keenam, dokumentasi dan investigasi. Catat kejadian, waktu, penyebab, atau tindakan. Lakukan analisis akar penyebab. Update prosedur pemeliharaan jika perlu. Kerusakan kemarin akibat kegesekan tinggi, overheating, shutdown tak terencana. Bahaya kebakaran jika terjadi tumpahan dan ada ignition source. Jika kamu ingin simulasi dalam bentuk forsat, play, atau script pelatih operator, aku juga bisa bantu siapkan model di situ. Simulasi pengembalian keputusan level oil something tiba-tiba turun. Kondisi awal sistem. Sistem pelumas terintegrasi dengan peralatan utama, misalnya turbin, motor besar, gearbox. Terdapat something sebagai penampung utama oil pelumas. Level oil dominator secara real time melalui sensor level dan tampilkan di HMI dan SCADA. Sistem memiliki alarm atau kondisi low level dan very low level. Kejadian: alarm level oil rendah tiba-tiba aktif. Konfirmasi validasi alarm. Tujuan menentukan apakah penurunan level benar terjadi atau hanya kesalahan sistem. Bandingkan bacaan sensor dengan geras manual level gauge. Periksa histori data dari SCADA, grafik trend level. Restart alarm dan pantau apakah muncul kembali. Penilaian risiko dan keputusan operasional cepat. Tujuannya menentukan apakah sistem harus dihentikan atau dapat terus berjalan sementara waktu. Risiko: pelumas tidak mencukupi, kerusakan pada bearing, shaft, dan komponen kritikal. Potensi shutdown mendadak, overheating, bahkan kebakaran. Tindakan: cek SOP batas minimum operasional something. Jika level turun di bawah batas aman, misal 25%, stop peralatan secara berkontrol. Aktifkan sistem pendingin darurat jika ada. Isolasi sistem dari sumber energi. Cek area bawah tangki dan pipa untuk genangan oil. Gunakan kamera thermal untuk mencari titik panas, kebocoran mikro, flexible point kemungkinan.
Cek tekanan di ruang pelumas, cek sel pompa dan saf, kemungkinan oil masuk ke sistem proses lain, misalnya ke ruang silinder atau ruang pendingin.